Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Abraham yang sebentar akan menaburkan juga benih firman daripada kebenaran akan firman-Mu. Kiranya ibadah yang boleh kita lakukan pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan selalu mendatangkan limpahan berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mulai. Selesai. Jemaat, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Seperti kata firman, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sungguh kami boleh menaikkan syukur kami oleh karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih juga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh ada di ruangan ini untuk dapat beribadah, menaikkan syukur kami untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah dalam ibadah ini juga kami semua boleh merendahkan diri kami dan boleh selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, sebentar kami juga akan mendengarkan firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Pendeta Abraham. Biarlah sebentar apa yang boleh beliau taburkan bagi kami, semuanya akan menguatkan iman percaya kami, untuk kami boleh selalu terus berjalan di jalan kebenaran, jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, jadi dalam kehendak-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengangkat hati
lahir, insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang tua, anak-anak, pemuda, teruna, mari kita bersiap hati, pikiran, dan hidup kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami siapkan ruang ibadah kami di keluarga kami masing-masing. Kami siapkan juga ruang hati, pikiran, dan hidup kami untuk dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus-Mu. Sehingga hidup kami yang kami jalani hari-hari selanjutnya kami boleh jalani sesuai kebenaran firman-Mu, kehendak-Mu. Dan kami yakin kehidupan kami pribadi, keluarga, usaha kerja akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Esra pasal 2, ayat 64 sampai 70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70 yang mengatakan, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu, sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana,
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terkadang kita heran atas tindakan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Sebab tindakan Tuhan itu terkadang tidak diperkirakan sebelumnya oleh kita, jauh dari jangkauan akal kita, waktunya juga tidak sesuai dengan waktu kita. Yang bisa kita lakukan hanya merespons dalam tindakan ketika Tuhan menyatakan tindakannya yang ajaib. Dan tindakan yang ajaib Tuhan itu selalu terkait dengan keselamatan, pembebasan dari segala hal yang membelenggu, menekan, menyiksa, menyusahkan kita. Inilah yang juga mau dikisahkan dalam kitab Esra ini. Kita tahu bahwa bangsa Israel ditawan di Babel sekitar 70 tahun. Dan ketika Raja Kores mengalahkan Nebukadnezar, lalu Tuhan Allah memakai Raja Kores untuk mengizinkan para tawanan, orang-orang yang dibuang dari daerah, dari bangsanya itu kembali. Nah, orang-orang Israel adalah salah satu bangsa yang diizinkan kembali ke negerinya, kepada bangsanya di Yehuda, atas izin Raja Kores. Disinilah kita melihat tindakan Tuhan yang ajaib. Bisa pakai orang lain yang tidak mengenal Allah pun Tuhan bisa pakai untuk menyelamatkan dan membebaskan. Disinilah Raja Kores kita pahami dengan baik. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, lalu kita lihat lagi bahwa ketika mereka hendak kembali ke kampung halaman, ke bangsa, ke negeri, mereka tidak kembali dengan tangan kosong. Ya, masing-masing orang, masing-masing keluarga kembali dengan membawa semua hasil kerja yang mereka wariskan turun-temurun selama 70 tahun itu di tanah Babel. Bahkan Raja Kores dengan sentuhan tangan kasih Tuhan mengizinkan untuk mengambil perbendaharaan bait Allah yang ditawan untuk dibawa kembali. Jadi mereka pulang dengan berkat yang sudah mereka peroleh selama di pembuangan. Kita melihat di sini satu sisi positif dari pembuangan, bahwa orang-orang Israel yang terbuang itu tetap bekerja, melakukan tugasnya sehari-hari dengan baik. Sesuai pesan Nabi Yeremia, kalau kita baca di Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu. Jadi pembuangan bukan satu situasi keadaan yang membuat kita tidak bisa bekerja. Pembuangan bukan juga satu halangan untuk kita mengembangkan talenta dan karunia. Nah, kalau kita bawa dalam situasi susah sekarang, situasi pandemi ini, situasi ini pun tidak menjadi penghalang untuk kita terus
berusaha bekerja. Karena kita tahu kita tidak sendiri bekerja. Tuhan ikut bekerja bersama kita. Dan selalu berusaha mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya yang setia kepadanya. Yang kedua dikatakan dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa mereka tidak pulang segerombol-segerombolan. Ya. Tetapi semua orang yang mau pulang kembali ke negeri dan bangsa Israel, Yehuda, itu harus didata. Nah, ini tujuan pendataan. Karena itu kenapa GPIB juga harus melakukan pendataan warga jemaat. Karena kalau tidak didata, tidak tahu jumlahnya, nanti tidak akan terjadi penataan di masa depan ketika mereka sampai di Israel. Jadi pendataan itu penting. Berapa yang pulang, berapa budak, berapa kepala keluarga, berapa anak-anak. Nah, pendataan ini menunjukkan bahwa semua proses kembali dari tanah pembuangan ke negeri, kepada bangsanya, ke tanah perjanjian, itu dilakukan dengan tertib, teratur, punya tujuan. Karena itu dalam bacaan kita malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat jumlah setelah dihitung, setelah didata. Seluruh jemaah itu tentu ini bertahap di bawah kepemimpinan Esra, sang imam ini kelompok pertama yang pulang. Seluruhnya ada 42.360 orang. Itu di luar budak laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Ya, terdata dengan baik. Tertib administrasi. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Nah, kita tahu Bapak Ibu, Saudara-saudara, kenapa ada penyanyi. Nah, kelompok penyanyi atau kantoria paduan suara Bait Allah ini penting karena mereka ini pendukung dalam ibadah di Bait Allah. Ibadah yang akan mereka lakukan, dan kelompok penyanyi ini yang dikatakan dicatat jumlahnya di sana itu 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Suatu kantoria akbar. Mereka juga ikut pulang dalam rangka menyemarakan suasana ibadah di Bait Allah. Dengan demikian kita melihat sebuah pendataan yang baik, penghitungan yang baik, sehingga nanti ketika mereka pulang di tengah perjalanan pun mereka didata, dan sampai di tanah perjanjian di Yehuda mereka pun juga didata. Sehingga pengalokasian tanah yang kita tahu itu hancur, ya, kota-kota, suku-suku, semua itu didata dengan baik. Sehingga tidak terjadi konflik, tidak terjadi ketidakadilan yang terkadang itu mewarnai kepulangan orang-orang yang terbuang dan ditawan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya juga sampaikan bahwa mereka tidak pulang dengan tangan kosong, tetapi juga mereka pulang dengan membawa harta benda yang mereka peroleh selama di pembuangan. Dikatakan di sana mereka ada membawa 736 ekor kuda
245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Jadi ini hewan-hewan yang mereka peroleh. Tentu ini akumulasi dari bukan punya satu keluarga, tetapi orang-orang yang pulang itu dihitung juga bawaan mereka. Dan tercatat, Bapak Ibu, ada juga perhiasan emas, ada hal-hal yang mereka juga kumpulkan, sehingga tujuan mereka membawa semua yang mereka peroleh selama di pembuangan itu. Beberapa orang dari kalangan mereka dikatakan memberikan sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan. Dikatakan sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Kemeja imam ini untuk dipakai oleh para imam dalam pelayanan di bait suci. Jadi inilah hal-hal yang kita lihat diresponi oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami tindakan Allah yang ajaib yang membawa mereka kembali ke tanah mereka. Mereka membawa semuanya itu, dan dalam rangka pembangunan bait suci ada orang-orang yang dengan sukarela memberi persembahan untuk perbendaharaan bait suci, untuk pembangunan bait suci. Semua dilakukan, dikatakan dengan kerelaan. Adapun para imam juga dikatakan, dan orang-orang Lewi, juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, para budak di bait Allah, mereka pun akhirnya menetap di kota-kota mereka, masing-masing di kotanya. Demikianlah penataan yang dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mental sebagai orang yang terbuang itu dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka dalam perjalanan kembali, mereka mengatur diri dengan baik, mereka membangun kehidupan pasca pembuangan itu dengan baik, sehingga kita tahu pada akhirnya bangsa Israel yang kembali itu berhasil mengatasi kesulitan, kehancuran bait Allah, kota, dan bangsanya. Mereka kembali bangun kehidupan di tengah-tengah kehancuran. Karena iman, karena yakin bahwa di tengah situasi yang tidak baik sekalipun, Tuhan Allah yang mereka percayai tetap bertindak untuk kebaikan dan kesejahteraan hidup mereka. Nah, kalau kita kembali renungkan masa-masa Prapaskah, kita sudah memasuki minggu keempat Prapaskah ini, kita terus berjalan menghayati karya Allah yang ajaib melalui Tuhan Yesus yang berjalan menuju Yerusalem. Dia kembali menuju Yerusalem. Bedanya bahwa kalau orang-orang Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kehidupan dengan semua berkat yang mereka terima, kita hayati perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem justru untuk menyerahkan diri, untuk menderita, untuk mati demi keselamatan dan kebahagiaan. Inilah juga yang coba diangkat bahwa beberapa orang yang kembali ke Yerusalem itu mempersembahkan semua yang mereka mau persembahkan dengan sukarela untuk perbendaharaan bait Allah demi pembangunan bait suci. Yesus ke Yerusalem dalam rangka menyerahkan dirinya, menderita tubuh dan darahnya untuk membangun bait Allah yang baru, yakni tubuhnya.
Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu mari kita yang juga menghayati akan makna sebuah pembebasan, makna kembali pulang, ya, Eksodus dari Babel menuju tanah perjanjian. Kita juga akan terus berjalan, selalu prosesnya keluar. Kita keluar dari semua kesulitan, kesusahan yang menimpa hidup kita. Kita keluar dari kepentingan diri kita. Kita keluar dari kegelapan dosa kita. Kita keluar dari semua hal yang membelenggu kita, supaya kita betul-betul menjadi umat Allah, para pengikut Yesus yang setia. Karena itu jangan kita ragu, takut ketika menghadapi satu persoalan yang besar, ketika kita pun akhirnya diasingkan, terbuang oleh lingkungan, oleh tempat pekerjaan. Jangan pernah kita putus asa. Karena kita tahu dalam situasi yang sulit itu, Tuhan bisa bertindak dan berkarya ajaib untuk memulihkan kehidupan kita. Jangan juga takut menghadapi tantangan, karena tantangan bisa membuat kita bangkit lagi. Yang jelas di tengah berbagai penderitaan, Tuhan bisa memberi kuasa bagi kita untuk kita bangkit dan membangun kehidupan baru. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, karena Dia sudah menderita untuk kita, dan kita akan mengalami hidup dengan segala kelimpahannya. Demi sejahtera dan demi hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga aku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
Ibu, kita naikkan syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu, ya Tuhan, yang melawat kami, dan Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian bagi kami, bahwa dalam segala situasi yang sulit, Tuhan bisa bertindak ajaib untuk melepaskan, untuk membebaskan, untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami dapat mengalami kehidupan yang penuh sukacita saat Tuhan memberkati, menolong, dan membebaskan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena itu kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kami masing-masing pribadi, keluarga, usaha kerja yang kami lakukan, yang kami tahu, kami sadar, kami mengakui dalam kondisi dan situasi yang susah dan sulit. Tapi kami tetap beriman dan percaya akan karya Tuhan yang ajaib, tindakan Tuhan yang ajaib yang menolong kami, yang memberkati kehidupan pribadi, keluarga, usaha kerja, pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, karena itu ajarlah kami untuk tetap mengalami semua hal yang Tuhan izinkan untuk kami alami, meskipun itu sulit, susah, tapi Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk dapat mengatasinya. Karena firman-Mu, pencobaan yang Tuhan izinkan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami manusia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat kami, jemaat Ephata, dan simpatisan yang setia beribadah melalui streaming kanal YouTube GPIB Ephata. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, juga usaha kerja, pelayanan, pendidikan anak-anak, juga harapan, kerinduan. Memberkati para pelayan, pemberita firman, sakramen, para pendeta, juga diaken penatua, pengurus ke-6 Pelkat, komisi, juga karyawan kantor, dan seluruh warga jemaat Ephata. Tuhan Yesus memberkati kami dengan semua kondisi, situasi yang kami alami saat ini. Tuhan melihat semuanya. Dan dalam situasi itu kami juga mau melihat dan hanya memandang kepada Tuhan sambil mengharapkan pertolongan. Memberkati juga para simpatisan. Memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang ujian dan yang akan menghadapi ujian, yang menunggu kelulusan. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah dengan kasih-Mu, tengah situasi sulit, kami sekeluarga boleh berbahagia dan bersyukur atas keberhasilan anak-anak kami dari studi mereka di SMU maupun SMP dan SD. Terima kasih Bapa, kami serahkan yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan, yang dalam pemulihan, baik di rumah maupun rumah-rumah sakit, Tuhan Yesus tolong mereka, sembuhkan mereka. Memberkati juga semua orang yang bersyukur atas semua hal baik yang Tuhan berikan, yang berulang tahun, yang masuk rumah baru, yang naik pangkat, yang juga memperoleh keturunan, mendapatkan pekerjaan, mendapat pacar. Tuhan memberkati. Karena semuanya itu adalah bagian dari rancangan Tuhan yang membuat kami bersukacita. Yang bersedih pun Tuhan tetap dampingi, hibur dan kuatkan. Baik karena kehilangan sanak famili, keluarga,
kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan hal-hal yang berharga dalam kehidupan. Tuhan topang selalu, angkat dari semua hal yang bisa melemahkan supaya saudara-saudara kami, warga jemaat kami kembali bangkit untuk mengatasi dampak dari rasa duka, sedih, kehilangan yang menimpa mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan negara bangsa kami. Tuhan memberkati pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bekerja keras mengatasi dampak pandemi COVID-19, mengatasi kesulitan ekonomi, sehingga semua dapat berjalan kembali, dipulihkan oleh Tuhan ketika pemerintah kami bertindak benar dan adil. Dan di Polri Tuhan berkati, demikian juga upaya untuk vaksinasi, Tuhan juga berkati sehingga seluruh rakyat dapat divaksin, sehingga menumbuhkan, menguatkan daya tahan tubuh, mengatasi tertularnya COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, Gereja Tuhan memberkati, PIB mempersiapkan untuk sosialisasi program kerja, juga BPMUPEL, Tuhan memberkati dalam semua hal yang dihadapi gereja, agar gereja tetap dan terus dipakai Tuhan mewartakan kabar baik di tengah situasi yang buruk ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah kasih karunia dan berkat ajaib-Mu senantiasa Tuhan hadirkan bagi kami. Kami yang melayani, hamba pemberita firman, Bu Ola pelayan liturgi, juga pemusik, teman pujian, dan kameramen, juga penata, streaming, Tuhan memberkati kami semua. Komisi Teologi dan Komisi Infokom Litbang. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami, layakan kami, berbuatlah ajaib bagi kami, karena kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 20 yang mengatakan, "Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia." Tuhan memberkati persembahan kita.
jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa, sumber kemurahan, sumber berkat dan juga rezeki yang selalu Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu di muka bumi ini. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini juga, berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Terus mencukupkan kami ya Bapa. Terima kasih. Dan sekarang juga berkati juga persembahan yang kami berikan dengan penuh kerendahan hati dan juga ungkapan syukur agar dipakai sebagai pekerjaan untuk memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Terimalah syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita jalani kehidupan sepanjang malam sampai besok dan seterusnya dalam keyakinan akan tindakan ajaib Tuhan dalam hidup kita untuk membebaskan kita dari semua kesulitan dan mendatangkan sukacita dan kegembiraan dalam hidup kita sehari-hari. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila Kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya, kau kan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi Tuhan yang mau percaya padanya. Bapak Ibu, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa melimpahi kamu. Damai sejahtera Tuhan Yesus mewarnai dan menuntun seluruh langkah hidup, kerja, usaha pelayananmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa dialami nyata dalam seluruh hidupmu, sekeluargamu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.
Terima kasih. Bola. Siapa?